Yang pertama adalah Prof. Dr. Robert Sibarani. Waktu kami sampaikan kepada Pak Prof untuk menyampaikan pandangannya dan makalahnya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih moderator Bapak Dr. Andus Jekmen Sinulingga MHum. Mohon izin Ibu Dekan FIB Udayana, saya duluan bicara supaya nanti mungkin ada semacam pengenalan mengenai Kaldera Toba. Setelah itu baru nanti akan masuk pada apa yang kita bicarakan pada kesempatan berikutnya. Baik, pertama ini saya akan mencoba sebelum masuk pada materi yang sudah ada pada host mengenai informasi umum kawasan Danau Toba atau informasi umum mengenai Kaldera Toba masuk pada UNESCO ya. Saya kira itu. Yang kedua lalu saya bicara mengenai geoturism. Baru yang ketiga terakhir itu kita masuk kepada keuntungan Kaldera Toba masuk pada UGG atau UNESCO Global Geopark. Kemudian yang terakhir sekali saya kira ini sangat penting, yakni bagaimana peran budaya Batak yang ada di kawasan Danau Toba, katakanlah itu seluruh suku atau subetnik Batak yang ada di kawasan Danau Toba, tentu itulah yang diharapkan oleh jurusan sastra Batak, sehingga bagaimana berperan untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan sebelum mulai supaya kita masing-masing bisa mengikutinya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tahu bersama informasi umum itu belum ada di di materi saya, bahwa UNESCO telah menetapkan Kaldera Toba sebagai geopark global pada sidangnya ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris pada tanggal 7 Juli 2020 malam. Di kita itu sudah dini hari pagi. Dengan demikian bahwa Kaldera Toba atau kawasan Danau Toba resmilah menjadi anggota UGG atau UNESCO Global Geopark. Lalu itulah yang mau kita bicarakan pada hari ini. Saya kira kita lebih masuk dulu betapa perjuangan masuk ke UNESCO ini supaya kita bisa menghargai orang-orang yang melakukannya, yakni di Badan Pengelola Kaldera Toba. Saya kira kita sudah kenal nama ini, Badan Pengelola Kaldera Toba. Ketuanya itu adalah Dr. Insinyur Hidayati MSI. Saya menjadi ketua kelompok pakar bidang sosial budaya untuk pengusulan itu. Dan ini 2 kali kepanitiaan. Di kepanitiaan pertama saya ikut juga, di kepanitiaan kedua juga saya ikut, sehingga saya paham betul perjalanan perjuangan Badan Pengelola Kaldera Toba untuk mengusulkan ini ke UNESCO. Kami beberapa kali keliling juga mempersiapkan begitu itu dokumen sudah diterima dan bahkan sebelum diterima. Saya ingin katakan bahwa 2014 pada tahun 2014 ini sudah diusulkan sebenarnya ke UNESCO. Kemudian pada 2017 itu sekitar bulan November mulai pembenahan kawasan. Kemudian di Desember itu mengirimkan laporan ke Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Kemudian kunjungan penasihat dari UNESCO itu di 2017 setelah 3 tahun dipersiapkan. Kemudian di 2018 itu April mulai ada penilaian dari UNESCO. Kemudian September 2018 itu laporan hasil penilaian dari UNESCO. Kemudian pada tahun 2019 itu Agustus masuk dalam daftar UNESCO yang akan disidangkan. Kemudian pada tahun 2020 yakni Juli, saya katakan tadi tanggal
tanggal 7 itu sudah disidangkan, tetapi SK-nya, suratnya, sertifikatnya itu tertanggal 10 Juli 2020 sampai nanti tanggal 9 Juli 2024. Jadi ada 4 tahun ini diberi akreditasinya ini, sertifikasinya ini. Nanti tahun 2024 tanggal 9 Juli itu akan berakhir, akan kelihatan apakah memang ada progres, ada perbaikan tentang kaldera Toba setelah diberikan UNESCO sertifikat itu. Itulah salah satu saya kira banyak lembaga, banyak institusi sekarang berbicara mengenai kaldera Toba, mengenai Danau Toba karena memang ini sangat perlu. Oleh karena itu masukan-masukan seperti ini nanti itu akan masuk juga pada Badan Pengelola Kaldera Toba yang nanti di waktu mendatang alumni dari sastra daerah akan melakukan seminar juga dengan closing speech itu dari BODT, sedangkan opening speech-nya itu dari General Manager Pengelola Kaldera Toba. Saya kira ini semua mungkin sudah puluhan orang membuat seminar virtual atau webinar apapun namanya atau diskusi virtual mengenai pengembangan kawasan Danau Toba karena dokumen ini sangat penting terutama dalam 4 tahun ini setelah ini dilakukan. Tentu tidak hanya pada seminar tetapi bagaimana pokok-pokok pikiran ini diwujudkan nanti menjadi sesuatu yang bisa dieksekusi, sesuatu yang bisa dilaksanakan untuk pengembangan kaldera Toba atau kawasan Danau Toba. Pada hari ini kita diberi judul yang sangat menarik, yakni pengembangan geoturisme di kaldera Toba berbasis budaya. Saya kira itu yang sangat menarik ya. Jadi kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan geoturisme dan apa turisme yang lain ya, itu yang harus kita bicarakan. Lalu itu bicara mengenai budaya pula ya. Kita tahu bahwa kegiatan meletusnya Gunung Toba, Gunung Tua Toba itu sekitar 74.000 tahun yang lalu. Maka setelah 74.000 tahun yang lalu, peristiwa geologi itu sebenarnya menyisakan sekarang struktur bumi, komposisi bumi yang berbeda dengan struktur bumi dan komposisi bumi di tempat lain. Karena ini adalah hasil dari bagaimana letusan Gunung Tua atau Gunung Toba Tua pada saat itu. Oleh karena itu yang menjadi andalan kita sekarang adalah di kaldera Toba adanya komposisi bumi atau adanya struktur bumi atau dalam bahasa sederhananya ada seluk-beluk kebumian yang memang unik berbeda dengan di tempat-tempat yang lain. Ini yang pertama. Nah, bumi itu geo. Ilmu yang tentang seluk-beluk bumi itu adalah geologi ya. Oleh karena itu saya kira ahli-ahli geologi, ahli-ahli pertambangan atau yang berhubungan dengan kebumian mereka akan bisa melihat keanekaragaman geologis yang ada di kaldera Toba. Ya tentu bukan untuk batu cincin, tidak untuk batu gelang dan sebagainya, tapi mereka bisa melihat ada keanekaragaman kebumian yang ada di kaldera Toba. Itu yang nantinya disebut dengan keanekaragaman abiotik. Baik itu tentang batu, tentang gua, tentang gunung, dan sebagainya. Ini yang menjadi menarik sebenarnya yang pertama. Karena ini adalah peristiwa yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa 74.000 tahun yang lalu meletusnya Gunung Toba Tua. Nah, tetapi setelah itu Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa rupanya karena berbeda komposisi tanah, komposisi batuan atau seluk-beluk kebumian, maka berbedalah juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Yang tidak bisa ditemukan atau mungkin langka ditemukan di tempat lain. Itu yang kita sebut dengan keragaman hayati. Ahli-ahli kehutanan, ahli pertanian, ahli biologi, kimia, dan sebagainya ini berperan di sini. Mereka akan bisa melihat, oh ini aneh rupanya ini.
tumbuhan ini rupanya tidak ditemukan di tempat lain. Andaliman ini rupanya khas ini di kawasan kita. Ada lehat ini rupanya khas ini di tempat kita dan sebagainya. Ini orang-orang itu akan bisa menjelaskan ini. Tetapi boleh dikatakan bahwa keanekaragaman hayati ini juga berhubungan dengan kebudayaan. Demikian juga keanekaragaman geologi ini berhubungan juga dengan budaya. Itu sebabnya dalam laporan-laporan orang yang datang ke kawasan Danau Toba sebelum pandemi COVID-19, itu katanya yang menyumbang datangnya wisatawan ke sana itu sebenarnya lebih kepada kebudayaan. Karena meskipun ada dua lagi keanekaragaman, keunikan seperti tadi keanekaragaman, keunikan kebumian atau geologi, keanekaragaman biologi atau hayati, ternyata kebudayaan juga berhubungan dengan di sana. Tetapi satu lagi yang sangat penting itu, saya katakan tadi, itu yang terakhir, bahwa ternyata masyarakat kita bisa melihat adanya keberagaman budaya, bukan hanya karena sudah berbeda subsukunya, ada Toba, ada Karo, ada Simalungun, ada Mandailing, ada Pakpak Dairi dan sebagainya. Bukan hanya itu, di Karo pun ada berbeda. Di Toba pun sudah ada perbedaan budaya dan sebagainya. Artinya ini sangat menarik untuk dibicarakan. Itulah yang disebut dengan keanekaragaman budaya. Ini dicatat oleh UNESCO. Ada 3 hal yang menarik di kaldera Toba, yakni keanekaragaman kebumian atau geologi, keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman budaya. Lalu ini akan mengakibatkan apa yang disebut dengan turisme. Ada turisme yang berbasis pada kebumian, itulah yang kita sebut dengan geoturism yang kita bicarakan pada hari ini. Meskipun kita bukan ahli geologi, pertambangan dan sebagainya, ini baru menarik kita bicarakan. Jadi geoturisme itu adalah turisme atau wisata yang mengandalkan atraksi, mengandalkan daya tarik pada kebumian. Itu yang dimaksud dengan geoturisme atau geowisata. Tetapi rupanya bukan hanya itu. Orang datang nanti akan melihat keanekaragaman hayati. Kita harapkan itu keanekaragaman hayati itu tidak hilang. Demikian juga keanekaragaman geologi itu tidak hilang. Terawat dia. Terlestarikan dia. Itu yang dikatakan oleh UNESCO. Supaya apa? Supaya ada orang yang datang, wisatawan, khusus melihat batu-batuan, melihat komposisi tanah, melihat struktur bumi di kawasan Danau Toba yang berbeda dengan tempat lain. Demikian juga orang datang melihat, meneliti, dan juga wisatawan dia sambil menikmati keanekaragaman hayati itu. Itu yang kita sebut dengan bioturisme atau katakanlah biowisata. Ini kita harapkan sudah ada ini sudah mulai dia sudah. Salah satu contoh misalnya Taman Eden, di sana banyak keragaman hayati yang tidak ditemukan di tempat yang lain dan itu salah satu geosite itu. Tetapi kita harapkan dalam 4 tahun ini makin berkembang ini. 2 yang pertama ini juga ada hubungannya dengan budaya. Jadi orang datang itu sebenarnya menikmati wisata. Ini yang kita sebut dengan kultur turisme atau sering kita sebut dengan wisata budaya. 3 hal ini terawat. Tapi yang kita bicarakan bukan pula wisata budaya. Bukan pula sekarang wisata bio atau biowisata. Tapi kita bicara mengenai geoturisme. Kenapa? Karena ternyata budaya berhubungan dengan itu. Itu yang masih bicarakan. Inilah sebenarnya segitiga yang penting dalam kaldera Toba. Bapak dan Ibu, saya ingin katakan bagaimana penekanan UNESCO mengenai ketiga itu. Bagaimana penekanan UNESCO setelah masuk dia menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Dia katakan bahwa kalau sudah melihat yang 3 itu, yang berhubungan dengan keanekaragaman geologi, maka itu perlu dilestarikan.
perlu dikonservasi. Kalau Bapak dan Ibu pernah pergi ke daerah seperti ini yang dikelola oleh UNESCO, misalnya di Itali, satu batu pun itu tidak bisa gua yang ada di situ jangan dirusak dan sebagainya, karena itu akan menjadi daya tarik. Itu yang disebut tentang kebumian itu harus dilestarikan. Jadi UNESCO mengatakan yang paling utama prinsipnya itu adalah pelestarian. Itu yang pertama. Pelestarian kemana? Terutama pelestarian pada kebumian, tapi juga pelestarian pada aspek hayati atau biologi maupun aspek kultur itu. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Makanya saya buat itu di atas itu. Pelestarian. Kemudian itu Kaldera Toba harus menjadi tempat edukasi bagi anak cucu orang yang berada di kawasan Danau Toba, di Sumatera Utara, di Indonesia, dan di dunia. Jadi prinsip yang kedua itu adalah prinsip edukasi. Orang-orang sastra daerah, sastra Indonesia, sastra Inggris, budaya semua itu berperan untuk itu. Harus sebagai ada prinsip edukasi di situ untuk anak cucu kita. Nah, yang ketiga itu harus dilihat pengembangan ekonomi lokal atau pengembangan kesejahteraan komunitas lokal itu. Ini 3 prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya apa? Begitu Kaldera Toba diterima menjadi anggota UGG mulai tanggal 10 Juli 2020 sampai 9 Juli 2024 harus kelihatan sebenarnya bagaimana pelestariannya, bagaimana edukasinya, dan bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal. Semua harus masuk di sana. Kita pun masuk di sana, bukan hanya orang pertambangan, bukan hanya orang biologi, pertanian, dan sebagainya. Semua, karena ini sangat multidimensi sebenarnya. Supaya prinsip ini jalan, maka disebutkan harus ada sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas lokalnya, kemudian pemerintah provinsi, kemudian pemerintah pusat. Kalau kita berada di sini, masuk kita dalam pemerintah dan komunitas daerah yang ada di JUM ini, provinsi dan pemerintah pusat, kita harus bekerja sama semua ini. Bukan hanya orang bekerja di Pemda, di pemerintahan, tapi semua orang, komunitas-komunitas yang berhubungan dengan itu. Karena ini sebenarnya akan mengakibatkan nanti apa yang dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk apa? Ini menjadi sering pertanyaan kita. Apa sih gunanya masuk Kaldera Toba menjadi anggota UGG? Untuk apa itu? Itu selalu pertanyaan. Saya kira di forum ini, di forum webinar ini, atau seminar virtual ini perlu kita bawa oleh-oleh nanti. Supaya kita bisa menyampaikan pada orang lain. Karena ada nada sinis, ada yang tak serius mengatakan, untuk apa rupanya itu menjadi anggota UGG? Nah, pertama keuntungannya itu adalah itu akan bisa dilaksanakan, digunakan, dimanfaatkan menjadi tadi geoturisme itu. Oleh karena itu pengembangan geoturisme itu akan memungkinkan. Itu sebabnya Danau Toba, Kaldera Toba jauh sebelum itu sebenarnya diterima menjadi anggota UNESCO sudah dikatakan itu akan menjadi destinasi super di di Indonesia. Setelah yang lainnya itu. Jadi artinya itu yang kelima yang menjadi prioritas destinasi wisata di Indonesia. Ini salah satu. Tentu tadi yang lebih utama itu adalah geoturisme. Meskipun ada turisme lain. Dan ini karena apa? Karena geoturisme itulah, geologi itulah yang mengakibatkan yang dua lagi. Tapi itu tetap mendukung terhadap geoturisme itu. Sebagaimana akan saya gambarkan nanti. Kemudian untuk apa lagi gunanya? Itu akan bisa menjadi pemberdayaan masyarakat lokal. Kami di KMDT, saya tidak tahu apakah Dr. Andus Edison Manurung ada di sini, itu kami sekarang sudah bergiat dengan beberapa kementerian
terutama untuk mengembangkan UKM-UKM yang ada di kawasan Danau Toba itu. Harus masyarakatnya menjadi bagus, menjadi lebih sejahtera. Saya kira nanti Ibu Dr. Wati nanti akan menjelaskan bagaimana Kabupaten Badung itu bisa lebih sejahtera daripada kabupaten lain. Karena apa? Karena wisatawan itu. Saya tahu betul karena saya ada adik saya di sana. Kemudian ini diharapkan dalam 4 tahun ini terukur. Orang yang berada di kawasan Danau Toba mesti lebih sejahtera dari sebelumnya, dan bahkan lebih sejahtera daripada orang yang tidak berada di kawasan Danau Toba itu. Kemudian, Bapak dan Ibu, keuntungan ketiga apa? Dia akan menjadi Global Geopark Network. Dia akan menjadi anggota Global Geopark Network. Akan ada jaringan itu. Dia akan bertanya, bagaimana kalian buat di situ? Terutama anggota Geopark yang ada di Indonesia, di Asia, di dunia. Ini akan ada studi banding sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengembangan itu. Saya kira 3 ini keuntungannya sehingga kita masuk atau Caldera Toba masuk pada UNESCO Global Geopark. Dan ini yang diharapkan oleh UNESCO. Bapak dan Ibu, sebagaimana saya janjikan tadi, bahwa tradisi budaya kita, kemudian wacana-wacana rakyat kita, kemudian tradisi lisan kita yang berada di daerah Simalungun, di daerah Karo, di daerah Toba, di daerah Pakpak Dairi, dan di daerah Angkola Mandailing, karena pembagian Caldera Toba ini memang berada di situ. Memang yang memiliki danau hanya 7 kabupaten kota yang memiliki danau. Tapi yang masuk dalam kaldera itu, saya kira sekeliling itu juga. Ya, ada danaunya yang lebih sedikit, ada yang banyak. Tentu Pulau Samosir yang paling banyak. Tapi bukan berarti kalau lebih banyak danaunya, maka lebih hebat nanti pengembangan di sana. Bisa saja sedikit anaknya, tapi lebih sejahtera dia daripada banyak anaknya. Tetapi bisa juga sebaliknya. Bagaimana kita sebenarnya merawatnya? Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, semua tradisi budaya kita, wacana rakyat kita, tradisi lisan kita, performansi kita, kuliner kita, dan semuanya yang berhubungan dengan kebudayaan kita, itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan geoturisme atau geowisata di kawasan Danau Toba. Mana kira-kira itu? Mana itu yang Karo, yang dari tempatnya Pak Jackman Sinulinga ini? Mana itu yang Simalungun di tempat Pak Warisman ini? Mana yang Toba dan sebagainya? Badan penyelenggara Caldera Toba itu sudah membuatnya. Ada 16 geosite. Ini bisa bertambah. Tapi sementara yang diusulkan itu adalah 16 geosite. Ini berulang-ulang saya sampaikan dimanapun. Mungkin hanya variasi yang saya buat karena memang intinya tetap sama. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai wisata, paling tidak ada 6 hal yang harus dibicarakan. Ini teori. Ya, saya mengadopsi ini dari teori Cooper, kemudian saya kembangkan untuk Indonesia atau untuk Asia. Saya selalu katakan ada 4 ASC yang perlu untuk pengembangan destinasi wisata atau geosite menjadi destinasi wisata. Apa yang pertama itu atraksi. Harus ada atraksi. Atraksi ini boleh performansi, boleh kegiatan budaya, ya boleh juga panorama, tapi daya tariklah bahasa Indonesianya ini. Harus ada atraksi. Tentu kita yang dari budaya, atraksi budaya. Karena hidup kita, baik itu yang berhubungan dengan siklus mata pencaharian, maupun berhubungan dengan siklus kehidupan, itu selalu ada upacaranya. Mungkin ada ritualnya. Ini bisa juga dimanfaatkan sebagai tradisi budaya, sebagai performansi tradisi budaya, tidak diubah tempatnya, dan sifatnya itu biasanya lebih lebih baku, untuk tidak mengatakan statis, lebih baku dia. Tetapi ketika kita mencipta atraksi yang baru menjadi pertunjukan dari tradisi budaya itu, ini sudah bisa dibawa ke panggung. Bisa dibawa ke Jakarta. Maka menjadi 2 dia. Untuk destinasi wisata, dua-duanya bisa dinikmati.
Tetapi yang alamiah, yang tradisi lisan yang alamiah itu memang baku dia, tertentu tempatnya, tertentu pelaksananya, tidak seniman di situ, tetapi komunitas lokal itu. Dan ini tidak fleksibel. Sedangkan atraksi budaya yang dicipta berdasarkan tradisi budaya itu sangat fleksibel. Bisa dibawa ke Jakarta, bisa bawa ke panggung ke Medan, dan kemana-mana. Bisa pertunjukkan setiap saat itu. Saya kira dua hal ini harus kita pahami supaya kita satu persepsi, jangan dianggap bahwa kalau datang budaya yang ke pariwisata maka akan merusak budaya. Tidak. Yang lama itu tetap, bahkan menjadi kukuh dia karena baku. Yang baru itu, atraksi yang dibuat itu akan menyesuaikan diri karena lebih fleksibel dia. Waktunya, durasinya, pelaksanaannya, tempatnya itu dia. Dibutuhkan penciptaan seni, penciptaan performansi yang baru. Itulah inovasi dan kreasi tanpa menghilangkan yang aslinya itu. Atraksi perlu. Siapa yang melakukan ini kalau bukan kita? Siapa yang melakukan ini kalau bukan mahasiswa kita? Karena ini perlu diteliti dulu. Kalau ada yang membuat itu tanpa tahu rohnya yang asli itu akan diprotes orang. Akan mengatakan merusak kebudayaan, merusak tradisi. Saya kira sepaham dulu kita di sini. Yang kedua dalam pengembangan wisata ada yang disebut dengan A kedua, aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah jalan dari ke tempat destinasi wisata atau di tempat destinasi wisata dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana jalan ini dibuat menarik, dibuat bagus dan sebagainya. Ya mungkin ada yang harus naik sepeda, ada yang harus naik jalan, ada orang mungkin harus menggunakan tali dan sebagainya. Bagaimana supaya menarik? Tentu harus juga aman. Ya saya tak perlu aspal beton, tidak. Terutama antar destinasi wisata yang ada di kawasan itu. Kalau bisa naik kuda bagus sekali. Dan itu sudah kita lihat juga di Tanah Karo begitu. Bagaimana bagus? Yang bagusnya. Bila perlu naik menunggang kambing kalau memang itu bagus begitu. Bagaimana supaya menarik itu? Jadi aksesibilitas itu baik itu dari bandar udara ke tempat destinasi wisata maupun di sekitar itu saya kira sangat perlu aksesibilitas itu. Yang ketiga itu amenitas. Baik itu semua sarana pendukung, homestay, hotel. Tapi kalau homestay bisa misalnya di rumah-rumah penduduk yang higienis, yang aman dan sebagainya, tempat makan yang bagus, saya kira itu jauh lebih bagus daripada membangun satu hotel yang bintang 4, bintang 5. Tapi kalau ada dibangun pun boleh juga karena masing-masing ada pasarnya. Kalau saya ke tempat Ibu Wati ini, ke Jatilui, ke Subak, saya tak pernah tinggal di di hotel. Saya tinggal di rumah penduduk. Pagi-pagi saya minum kopi dengan ubi goreng, kemudian saya memandang pada sawah itu, hamparan sawah itu. Karena itulah bagian dari UNESCO juga. Jadi menarik saya kira berhubungan dengan amenity itu. Kemudian yang keempat ini sangat perlu. Tapi kita jangan saling menyalahkan. Ancillary itu sangat perlu. Apa itu? Yakni organisasi-organisasi, kelompok-kelompok masyarakat lokal yang bisa memandu wisatawan. Mungkin kepala desa, mungkin Raja Bius, mungkin Raja Jolo, mungkin juga Pok Darwis dan sebagainya. Ini sangat perlu. Tentu mereka ini melayani dari hatinya. Saya katakan 4A itu untuk Asia dan untuk Indonesia nggak cukup. Harus ada A yang S1 lagi, safety dan comfort itu. Jadi keamanan itu harus terjamin. Kalau di Eropa saya lihat memang aman. Artinya apa? Kalau ada orang mau tenggelam, masih terapung-apung dia sekitar 1 jam, itu udah langsung itu membantu itu. Kalau ada hari-hari besar itu sudah ada siaga semua itu. Terutama di Belanda misalnya, yang angin sangat besar, di kanal-kanal di sana. Saya punya teman yang ketika berfoto-foto dia diletakkan tasnya di jembatan kanal itu, angin datang rupanya jatuh tasnya, paspornya di situ. Nggak sampai setengah jam sudah datang penyelam. Kita tidak ada bilang, tidak ada melapor. Tapi langsung tahu dari CCTV udah diselamatkan itu. Itu safety sebenarnya. Oleh karena itu saya kira
destinasi wisata yang ada di kawasan Danau Toba, aksesibilitas yang ada di kawasan Danau Toba harus dibuat itu safety, harus dibuat aman. Siapa yang di situ tentu kerjasama antara komunitas, pemilik kapal, pemilik destinasi wisata dan sebagainya dengan pemerintah dan keamanan itu. Ya. Kemudian harus nyaman, comfort itu. Jangan tidak ramah. Jadi keramah tamahan, kejujuran, kenyamanan yang lain itu bagian yang sangat penting untuk wisatawan. Oleh karena itu saya kira 4 ASC di geosite yang ada 16 itu tidak perlu saya bacakan, saya kira tahu kita ada 16 yang ada di paparan saya itu sangat perlu. Itu berada di 7 kabupaten pemilik kawasan Danau Toba yang ada Danau Tobanya di kaldera Toba. Ya, mana itu Karo bisa dilihat sendiri. Ada 16 itu yang saya buat di geosite itu. Dan kalau tidak paham itu bisa lihat langsung di internet. Tapi saya ingin katakan bahwa geosite ini menjadi sangat penting sebagai destinasi wisata yang kita sebut dengan geoturisme itu. Apa yang mau kita lakukan di sana? Kalau itu satu geosite, misalnya yang di atas itu, si piso-piso Tongging. Saya kira yang langsung tertawa ini adalah Dr. Andus Jackman Sinulinga M.Hum sebagai moderator, karena itu di kampungnya. Tapi saya tahu rumahnya itu bukan di situ. Dia di Seberaya ini, sedangkan Tongging saja budayanya pasti berbeda. Tetapi ini daerah Kabupaten Karo. Maka perlu kita lihat di sana bagaimana cerita rakyat yang berhubungan dengan legenda, dongeng, mitos. Kenapa dikatakan ini si piso-piso? Kok ada piso-piso? Ini orang sastra daerah harus menyumbang di sana dalam deskripsi itu. Mengapa dikatakan Tongging itu? Bahasa apa sebenarnya ini? Dari bahasa apa sebenarnya? Menarik ini dari segi antropolinguistik, terutama dalam kajian-kajian penamaan, naming. Pasti ada hubungannya dengan masyarakat itu. Jadi bahasa yang digunakan berhubungan dengan masyarakat itu. Maka dia antropo dan linguistik gitu. Atau mungkin sastra dan sebagainya. Maka perlu sebenarnya menggali wacana rakyat, legenda, dongeng, mitos yang berhubungan dengan masing-masing geosite itu. Kemudian ada mungkin atraksi budaya atau performansi kuliner, performansi upacara yang berhubungan dengan siklus kehidupan, berhubungan dengan siklus mata pencaharian. Kalau saya katakan siklus kehidupan itu upacara pada masa kelahiran, masa pernikahan atau perkawinan, dan masa kematian. Masa artinya sebelum dan sesudahnya. Itu ada upacaranya. Dan itu bisa dilihat. Yang berhubungan dengan siklus mata pencarian, itu ada masa memanen. Kadang-kadang pemilihan bibit pun itu ada ritualnya. Kadang-kadang penanaman benih pun itu ada ritualnya. Itu menarik itu untuk dilihat wisatawan. Tapi sekali lagi, kalau ini dia selalu bersifat baku. Tidak bisa diubah-ubah. Orang yang melihat harus pergi ke daerah itu, ke tempat itu. Nah, berdasarkan ini boleh juga dibuat atraksi. Boleh dicipta atraksi untuk itu. Nah, kemudian ada juga kuliner yang mau dipaparkan di situ. Sehingga ini akan dibeli oleh wisatawan itu. Kuliner yang ada di Sipiso dengan Tongging pasti berbeda dengan kuliner yang ada di Silelai Sabungan. Oleh karena itu masing-masing geosite ini harus didesain sedemikian rupa karena ini bagian dari geoturisme itu. Kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan komunitas lokal di sana. Pemilihan raja adat, kemudian pemilihan juru bicara dan sebagainya. Itu perlu bagaimana caranya. Pengalihan yang berbeda tentu dari pemilihan kepala desa. Kemudian souvenir bersifat lokal itu perlu dibuat di sana. Kita harapkan dengan desain seperti ini di geosite ini, maka secara keseluruhan desain budaya itu berbeda di satu geosite dengan geosite yang lain, dia 16 geosite ini. Inilah sebenarnya yang disebut dengan peran kebudayaan yang berhubungan dengan geoturisme itu. Demikian juga kalau ada tanaman-tanaman, buah-buahan yang khusus.
Ada buah yang khusus di Tanah Karo tidak ditemukan di Toba. Ada buah yang khusus di Toba tidak ditemukan di sana, dan biasanya itu berhubungan dengan kebudayaan kita. Akhirnya saya ingin katakan bahwa geoturisme itu meskipun bicara mengenai wisata kebumian seperti apa yang dikatakan UNESCO itu ditopang oleh kultur keanekaragaman budaya yang berbeda dan keanekaragaman hayati. Bukan hanya orang pertambangan, orang geologi, bukan hanya yang berperan untuk geoturisme, tapi kita semuanya. Maka peran peneliti dan pengabdi tradisi budaya, tradisi lisan untuk menghadirkan tradisi lisan, tradisi budaya yang memiliki kreativitas, kearifan lokal, dan mempersiapkan pelaku tradisi budaya, tradisi lisan di setiap geosite itu sebagai destinasi wisata. Sangat perlu, karena tidak bisa disamaratakan. Saya katakan tadi, si piso-piso tongging saja, meskipun itu masuk Karo, itu berbeda budayanya dengan yang ada di Brastagi dan yang ada di Kabanjahe. Itu diperlukan kita. Untuk apa? Tentu untuk melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu selalu saya katakan dalam pendefinisian di tulisan saya, yakni penggalian, pengelolaan, dan pewarisan. Jadi pewarisan itu sebenarnya lebih pada edukasi, seperti apa yang dikatakan oleh UNESCO itu, diwariskan oleh UNESCO kepada kita. Kemudian yang kedua adalah untuk apa? Untuk pelestarian, yakni perlindungan, termasuk tadi yang berhubungan dengan kebumian, hayati, dan kultur. Kemudian pengembangan dan pemanfaatannya harus bermanfaat untuk apa? Untuk masyarakat lokal itu. Temuan penelitian tradisi budaya perlu dibuat dalam lanskap antropolinguistik. Ada pamfletnya mungkin dalam tulisan bahasa aksara Batak, kemudian Latin bahasa Batak. Batak itu maksud saya boleh Karo, Toba, dan sebagainya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu dibuat di setiap geosite itu, sehingga orang lain akan tahu apa geosite ini. Apa ini si piso-piso dan tongging itu dijelaskan di situ, dan itu orang bayangkan kalau misalnya itu panjang dan menarik kita buat itu 4 bahasa, mungkin satu bahasa di satu hari dia pelajari, dia baca, bisa 4 hari dia hanya untuk itu. Kenapa? Karena tertarik dia di situ. Juga menonton atraksi dan sebagainya. Karena yang kita harapkan adalah wisatawan itu nyaman, aman, betah tinggal, dan datang kembali ke geosite itu sebagai destinasi wisata. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada acara webinar ini atau seminar virtual ini. Mudah-mudahan semua bisa ditangkap, dan jika kurang jelas saya kira masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan waktu saya tidak lewat, Pak Moderator. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator.